Menjulang tinggi di antara pepohonan rindang, bangunan tua bekas rumah sakit, bagaikan monumen kelam yang menyimpan kisah pilu dan misteri. Dindingnya yang retak dan berlumut, jendela bolong yang melotot kosong, dan catnya yang terkelupas menjadi saksi bisu tentang tragedi dan kematian yang pernah terjadi di sana. Konon arwah-arwah gentayangan bergentayangan di lorong-lorongnya yang remang-remang itu, menjerit kesakitan dan meratapi nasib mereka yang tragis. Bangunan bekas rumah sakit itu bukan sekedar bangunan tua yang terbengkalai. Ia berdiri megah, atau setidaknya begitu dulu, di tengah hiruk-pikuk kota. Dibangun sejak puluhan tahun yang lalu, rumah sakit ini pernah menjadi simbol harapan bagi para penduduk. Namun seiring berjalannya waktu, cerita duka mulai menyelimuti rumah sakit ini. Kebakaran hebat terjadi dan menelan banyak korban jiwa, baik pasien maupun staf medis. Konon api tak kunjung padam selama berhari-hari, seolah arwah para korban tak rela meninggalkan tempat tersebut. Setelah tragedi kebakaran, rumah sakit ini tak pernah lagi beroperasi. Bangunan tua itu dibiarkan terbengkalai, menjadi monumen kelam di jantung kota. Dindingnya yang dulu kokoh, kini berlumut dan retak, dihiasi guratan cat terkelupas seperti luka terbuka. Jendela-jendela bolong melotot kosong seperti mata buta yang tak lagi bisa melihat dunia. Pohon-pohon beringin tumbuh liar di halaman, ranting-rantingnya menjalar ke dinding rumah sakit, seolah ingin memeluknya dalam dekapan kegelapan. Desas-desus tentang kengerian rumah sakit ini beredar dari mulut ke mulut. Warga sekitar kerap mendengar suara rintihan dan jeritan pilu yang berasal dari bangunan tua itu. Konon penampakan sosok hantu dokter berlumuran darah dan perawat berwajah pucat sering terlihat di jendela-jendela bolong. Bahkan beberapa remaja yang nekat memasuki rumah sakit ini tak pernah kembali, lenyap tanpa jejak. Suasana mencekam menyelimuti bangunan bekas rumah sakit itu, bahkan setiap waktu. Bahkan di siang hari bolong, udara di sekitarnya terasa lebih dingin dibanding tempat lain. Burung-burung tak bersuara di dekatnya. Hanya sesekali angin yang mendesau kencang melolong di antara reruntuhan bangunan, seolah meratapi luka masa lalu yang tak kunjung mengering. Bagi warga kota, rumah sakit ini adalah luka membiru yang terpatri di jantung kota. Pengingat akan tragedi dan juga misteri yang tak terpecahkan. Matahari sudah condong ke barat ketika keempat sahabat yang kesehariannya berkumpul mengelola sebuah channel horor di YouTube dan sering melakukan live petualangan ke tempat-tempat angker. Namanya Aji, Maga, Hana dan Tiwi melangkah memasuki pekarangan bangunan bekas rumah sakit. Rasa tegang dan penasaran bercampur aduk di dada mereka. Aji, sang leader yang dikenal pemberani, berusaha menyembunyikan rasa gentarnya. Ia terus melontarkan candaan untuk mencairkan suasana. Berbekal kamera, senter, dan alat pendeteksi makhluk astral yang entah fungsinya benar atau tidak, mereka melewati gerbang utama yang berkarat dan berdecit menyeramkan. Rumput liar setinggi lutut menyambut mereka, seolah ingin menelan mereka ke dalam kegelapan. Bangunan utama rumah sakit menjulang tinggi di hadapan mereka, seperti monster beton yang siap menerkam. Di lobi debu tebal menyelimuti semua benda.
Meja resepsionis reot, kursi-kursi panjang berdebu, dan lampu gantung yang pecah berserakah di lantai. Suasana hening mencekam, hanya dipecahkan oleh suara langkah kaki mereka yang bergema di ruangan. Aji menyalakan kameranya dan mulai merekam. Suaranya sedikit bergetar saat ia menceritakan sejarah kelam rumah sakit ini. Maga, si skeptis yang selalu mencari penjelasan logis, sibuk memeriksa alat mendeteksi makhluk astralnya. Alat itu berbunyi bip pelan-pelan, namun ia tak yakin apakah itu gangguan sinyal atau memang ada sesuatu di sana. Hana, si periang, berusaha ceria dengan merekam detail-detail menyeramkan di sekitarnya. Namun sesekali ia melirik ke sudut-sudut gelap dengan perasaan was-was. Tiwi, si pendiam dan pengamat, berjalan paling belakang. Matanya bergerak liar mengamati setiap sudut ruangan. Mereka menjelajahi lorong-lorong yang remang-remang. Bau apek menyeruak, campuran bau obat-obatan yang kadaluarsa, dan debu yang bertahun-tahun tak tersentuh. Pintu-pintu ruangan pasien terbuka terenganga, memperlihatkan ranjang-ranjang besi berkarat dan lemari obat yang kosong melompat. Suasana mencekam semakin terasa ketika mereka memasuki ruang operasi. Di sana meja operasi masih teronggok dingin. Instrumen-instrumen bedah berkarat dan berdebu. Aji memfokuskan kameranya ke meja operasi. Tapi tiba-tiba, kalian lihat nggak? Di jendela kayak ada bayangan putih lewat. Seru Hana. Suaranya bergetar. Mereka semua menoleh ke arah jendela. Di balik kaca yang berdebu, samar-samar terlihat sosok berkelebat, panjang dan berwarna putih. Namun begitu mereka berlari mendekat, sosok itu menghilang. Aji semakin bersemangat untuk merekam hal-hal aneh. Hari menjelang sore, mereka memutuskan untuk berhenti sebelum hari benar-benar gelap. Kembali ke lobi, mereka berdiskusi dan beristirahat sejenak. Rasa lelah dan haus mulai menyerang. Meski tak ada kejadian horor yang nyata, suasana mencekam dan aura negatif bekas rumah sakit sudah mulai membuat mereka merinding. Hari pertama mereka lalui dengan perasaan campur aduk. Rasa penasaran dan ketakutan berkelindan di benak mereka. Namun mereka bertekad untuk bertahan dan membuktikan kepada penonton bahwa rumah sakit ini memang angker. Malam yang panjang baru saja akan dimulai, dan mereka belum tahu apa yang menanti mereka di balik kesunyian dan kegelapan malam. Kegelapan malam menyelimuti bangunan bekas rumah sakit ini, seperti selimut tebal yang menelan cahaya terakhir senja. Suhu udara di dalam bangunan tua itu pun seolah ikut menurun drastis. Aji, Maga, Hana dan Tiwi berkumpul di lobi yang remang-remang. Sorot lampu senter mereka bergerak gelisah, menerangi lorong-lorong yang menghitam. Rasa penasaran masih kuat, tapi hawa dingin yang menusuk tulang dan kesunyian yang mencekam mulai merontokkan keberanian mereka. Aji yang berusaha tegar menyalakan kamera dan mengumumkan kepada penonton kanal mereka bahwa malam ini akan menjadi malam penantian. Mereka berencana untuk berpatroli dan merekam setiap sudut bangunan, berharap bisa menangkap fenomena supranatural yang selama ini menjadi legenda rumah sakit ini. Suara langkah kaki mereka bergema di lorong-lorong sunyi. Sesekali mereka mendengar suara gesekan di kejauhan.
Entah ranting pohon tertiup angin atau sesuatu yang lain. Maga dan Tiwi bertugas memeriksa kamar-kamar pasien, dan pintunya terbuka lebar, bagaikan mulut raksasa siap menelan mereka. Di dalam kamar-kamar itu, mereka menemukan peralatan medis yang sudah berkarat, tempat tidur yang reot, dan bekas-bekas obat yang berserakan. Suasana mencekam semakin memuncak. Sementara itu, Aji dan Hana berjalan menuju ruang operasi. Di sana instrumen-instrumen bedah yang berkarat dan juga berdebu tampak semakin menyeramkan di bawah sorotan lampu senter mereka. Tiba-tiba Aji merekam ke arah jendela. Kalian dengar gak? Bisiknya. Suara tangisan anak kecil. Hana menajamkan pendengaran. Memang sayup-sayup terdengar suara tangisan lirih yang berasal dari lorong lain. Mereka berempat berkumpul kembali. Rasa takut kian memuncak. Suara tangisan itu semakin jelas dan mendesak. Hana merasa tak kuat menahannya. "Ayo kita cari sumber suara itu," kata Aji, berusaha terlihat berani. Mereka berempat menyusuri lorong yang gelap. Suara tangisan itu menjadi petunjuk jalan mereka yang mengerikan. Sampai di ujung lorong, mereka menemukan sebuah pintu yang terkunci rapat. Suara tangisan itu berasal dari balik pintu tersebut. Hana bergidik. "Perasaan gak enak banget," bisiknya. Maga mencoba membuka paksa pintu tersebut, namun tidak berhasil. "Mungkin cuma angin," ujarnya, meski ia sendiri tak yakin. Tiba-tiba terdengar suara rintihan kesakitan yang bercampur dengan tangisan itu. Aji mengarahkan kamera ke pintu, berharap menangkap sesuatu. Tak ada penampakan, namun hawa dingin yang menusuk tulang tiba-tiba menyeruak dari celah bawah pintu. Perasaan takut dan ingin segera keluar dari sana semakin kuat. Mereka memutuskan untuk kembali ke lobi. Dalam perjalanan pulang, mereka melihat ke arah ruang perawat. Di sana samar-samar terlihat sosok berjubah putih berdiri di dekat jendela. Aji segera mengarahkan kameranya, namun sosok itu menghilang secepat kilat. Rasa ngeri bercampur bingung melanda mereka. Kembali ke lobi, mereka berempat saling berpandangan. Malam itu baru separuh jalan, dan kejadian-kejadian aneh sudah mereka alami. Mimpi buruk tentang hantu dokter, perawat berwajah pucat, dan tangisan bayi yang tak berdosa mulai menghantui benak mereka. Malam di bekas rumah sakit ini terasa begitu panjang, mencekam, dan dipenuhi dengan teror yang tak terjelaskan. Malam di bekas rumah sakit tua ini terasa seperti berjam-jam. Setelah kejadian di ruang perawat dan suara tangisan misterius itu, Aji, Maga, Hana, dan Tiwi memutuskan untuk beristirahat di ruang rawat inap yang terlihat paling aman. Mereka berbaring di ranjang-ranjang besi berkarat, dibalut selimut tipis yang mereka bawa. Udara dingin menusuk tulang, dan suara gesekan dari luar seperti kuku panjang yang menggores papan semakin menambah kengerian. Mimpi buruk pun berdatangan. Aji bermimpi dikejar sosok dokter tua berjubah putih. Wajahnya pucat dengan noda darah di sekitar mulutnya. Dokter itu mengacungkan pisau bedah berkarat sambil berteriak, "Obat ini untukmu." Maga
Mereka diganggu mimpi sosok perawat berwajah pucat dengan mata kosong. Perawat itu mendekatinya sambil berbisik, "Sakit sekali, tolong aku," dengan suara parau yang mengerikan. Hana bermimpi digendong oleh seorang wanita berambut panjang yang wajahnya tidak bisa dilihat. Wanita itu menangis terseduh-seduh sambil berkata, "Bayiku, di mana bayiku?" Tangisan itu begitu pilu dan menyayat hati. Sementara Tiwi bermimpi melihat kuntilanak berwajah seram dengan kuku panjang dan bau busuk yang menusuk hidung. Kuntilanak itu mencakar-cakar jendela kamar mereka sambil mendesak masuk. Mereka terbangun tersentak. Keringat dingin membasahi tubuh mereka. Mimpi buruk itu terasa begitu nyata, membuat mereka semakin ketakutan. Suara gesekan dari luar kian jelas, seolah semakin dekat. Aji menyalakan lampu senter. Sinarnya memantulkan debu yang berterbangan di udara. "Mega, dengar gak?" bisik Hana. Suaranya bergetar. Maga mengangguk. Dia mendengar suara bisikan yang samar-samar, seperti gumaman orang yang kesakitan. "Jangan-jangan itu suara dari balik pintu yang kita temui tadi," ujar Tiwi dengan suara gemetar. Rasa takut yang mereka rasakan kian memuncak. Tiba-tiba suara ketukan pelan, namun berulang-ulang terdengar dari pintu kamar mereka. Degup jantung mereka berpacu kencang. "Jangan buka," seru Aji. Suaranya parau. Ketukan itu semakin keras dan tak kunjung berhenti. Suasana hening mencekam menyelimuti mereka. Mereka berpelukan saling menguatkan, tak berani melihat ke arah pintu. Setelah beberapa saat, suara ketukan itu berhenti. Namun keheningan yang menggantikannya justru terasa lebih mencekam. Kejauhan sayup-sayup terdengar suara rintihan dan tangisan yang sama seperti yang mereka dengar sebelumnya. Malam itu terasa begitu panjang, dipenuhi dengan teror yang tak terjelaskan. Mereka hanya bisa berharap agar pagi segera tiba dan mereka bisa keluar dari tempat mengerikan itu. Sinar matahari pagi yang samar-samar menembus jendela bolong rumah sakit, seperti membawa secercah harapan bagi Aji, Maga, Hana, dan Tiwi. Malam yang panjang itu terasa seperti berabad-abad, dipenuhi dengan mimpi buruk dan teror yang tak terjelaskan. Mereka terbangun dalam keadaan lemas dan ketakutan. Mimpi buruk yang mereka alami seakan meninggalkan jejak kengerian yang nyata. Perasaan takut dan ingin segera keluar dari tempat mengerikan itu mengalahkan rasa penasaran mereka. Mereka mengumpulkan peralatan dengan tergesa-gesa, tak lagi peduli dengan konten horor yang ingin mereka dapatkan. Setiap suara gesekan, setiap hembusan angin membuat mereka bergidik ngeri. Tak ada lagi keberanian yang tersisa. Dalam perjalanan menuju pintu keluar, mereka kembali melewati ruang perawat. Kali ini Hana bersumpah ia melihat sosok putih berkelebat di ujung lorong. Maga yang selama ini paling skeptis pun tak kuasa menahan rasa ngeri. Dia terus berdoa dalam hati agar mereka bisa keluar dari sana dengan selamat. Sesampainya di lobi, mereka menemukan kamera yang terjatuh di lantai. Layar LCD-nya pecah, namun Aji nekat menyalakannya.
Betapa terkejutnya mereka ketika melihat rekaman video yang mereka ambil di ruang operasi bergerak sendiri. Sosok bayangan putih berambut panjang terlihat samar-samar tepat di belakang mereka. Teriakan histeris pecah dari Hana dan Tiwi. Tanpa pikir panjang lagi, mereka berlari keluar dari bangunan bekas rumah sakit ini. Pintu gerbang yang berkarat tak lagi menjadi penghalang. Mereka berlari tak tentu arah, hanya ingin menjauhi kengerian yang mereka alami semalam. Setelah sampai di jalan raya yang ramai, mereka baru bisa berhenti dan mengatur nafas. Trauma yang mereka alami begitu mendalam. Mimpi buruk dan bisikan-bisikan misterius dari rumah sakit ini terus menghantui mereka, menjadi pengingat akan malam yang mengerikan itu. Pengalaman mereka di kanal YouTube terhenti di sana. Mereka tak akan pernah lagi menginjakkan kaki di tempat-tempat angker itu. Bangunan bekas rumah sakit tetap berdiri tegak. Namun bagi mereka, bangunan itu tidak lagi sekedar bangunan tua yang terbengkalai, melainkan sebuah monumen kegelapan yang menyimpan rahasia mengerikan. Dan cerita pun selesai. Semoga bermanfaat.